Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang press conference yang diadakan kemarin untuk menyambut pelatih baru kita, pelatih timnas Indonesia yang baru, yaitu Patrick Kluivert, Danny Lanzat, dan juga Alex Pastoor. Tapi seperti kita juga lihat kemarin, kalau yang hadir di press conference kemarin adalah Danny Lanzat dan juga Patrick Kluivert. Sepertinya Alex Pastoor masih belum bisa hadir di press conference-nya kemarin. Ya, aku berharap tentunya dia bisa segera menyusul. Tapi yang kemarin hadir di press conference adalah Patrick Kluivert dan juga Danny Lanzat. Nah, mungkin buat kalian yang nggak sempat mengikuti press conference-nya, aku mau bahas sedikit poin-poin penting yang kemarin terjadi, yang kemarin dibicarakan oleh Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Yang pastinya banyak dari wartawan yang menanyakan tentang apa target dia untuk timnas Indonesia dan apa tujuan yang dia buat melatih timnas Indonesia dan apa hal-hal yang penting yang perlu kita tahu dari seorang Patrick Kluivert, pelatih Patrick Kluivert untuk melatih timnas Indonesia tentunya. Nah, yang pertama yang aku ingin bahas, dan ini juga mungkin penting buat kita semua, banyak dari kalian yang juga mempertanyakan ini, yaitu gaya permainan dari seorang pelatih Patrick Kluivert. Karena seperti kita tahu, yang aku bahas kemarin juga, kalau dalam dunia sepak bola kita semua udah tahu Patrick Kluivert, dia adalah pemain yang legend di klub dan juga di timnas Belanda. Tapi kalau sebagai pelatih, dia belum mempunyai CV atau pengalaman yang banyak seperti pelatih-pelatih lain atau seperti asisten pelatihnya saat ini, yaitu Alex Pastoor dan juga Danny Lanzat. Gimana sih gaya permainannya dari Patrick Kluivert selama dia melatih buat tim-tim atau selama dia menjadi mungkin asisten, gimana timnya dia itu bermain atau gaya permainannya dia gimana. Dan di press conference ketika dia ditanyakan hal ini tentang gaya permainannya, dia menjawab dengan gaya permainannya adalah menyesuaikan dengan pemain yang ada di timnya. Dan ya, buat dia itu ketika pemain nyaman itu lebih penting buat dia untuk bisa menentukan gaya permainannya di timnya itu atau di pertandingan itu. Tapi Patrick Kluivert sebagai pelatih tentunya punya preference atau punya formasi yang pasti dia lebih suka dari formasi-formasi lainnya. Nah, seperti kita tahu, Coach Sintayong bersama timnas Indonesia kita bermain dengan formasi yang berbeda mungkin dengan pelatih-pelatih lainnya. Nah, kalau Coach Sintayong bermain dengan formasi 3-4-3 dengan sebenarnya dengan 5 pemain belakang yang wingbacknya bisa naik turun dan dengan 2 pemain gelandang dan dengan 3 penyerang. Nah, ini adalah formasi yang tentunya lebih bertahan buat tim, karena ya kita bermain dengan 5 back, jadi otomatis kita bermain lebih bertahan, yang itu juga nggak apa-apa, itu juga preference taktik dari pelatih tentunya, jadi itu tidak masalah asalkan pelatih bisa menginstruksikan itu dengan baik. Aku yakin tim juga bisa berjalan atau bermain dengan baik juga. Ada beberapa hal tentunya juga yang menjadi plus dan juga minus. Ya, plusnya kita dalam bertahan sangat compact, kita dalam bertahan sangat kokoh tentunya, seperti kita lihat dengan formasi Coach Sintayong. Tapi saat kita mungkin transisi ke depan atau saat kita menyerang, kita membutuhkan waktu yang mungkin lebih banyak daripada kita bermain dengan formasi yang lebih menyerang. Nah, selain itu juga mungkin karena transisinya lebih lambat karena kita mempunyai hanya 2 gelandang aja. Dan makanya itu transisinya tentunya lebih lambat dibanding kita bermain dengan 3 gelandang. Nah, jadi semua formasi ada plus minusnya, seperti Coach Sintayong ada plusnya yaitu bertahan saat dia bertahan, tapi mungkin minusnya saat dia ingin transisi menyerang itu membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak mungkin daripada formasi yang lain. Nah, kalau Patrick Kluivert dia itu suka dengan formasi 4-3-3. Nah, formasi ini adalah formasi yang sangat terkenal di dunia sepak bola. Aku pikir hampir setiap tim, nggak semua tim, tapi mayoritas tim yang bermain di Liga Eropa, Liga top-top itu bermain dengan formasi 4-3-3 atau sedikit dimodif. Tapi kalau kita bisa lihat dari awal tuh 4-3-3. Nah, ini aku sebenarnya sudah tahu juga dari seorang Patrick Kluivert karena dia tentunya berasal dari Belanda, dan di Belanda memang formasi yang standar, yang terkenal, yang selalu sering dipakai adalah formasi 4-3-3.
Dan ya, ini formasi yang sangat bagus menurutku karena aku sudah lama saat aku bermain di Belanda bermain dengan formasi 4-3-3. Nah, formasi ini itu tentunya lebih menyerang karena di belakang kita hanya bermain dengan 4 back dibanding 5 back. Terus di tengah kita mendapatkan pemain gelandang yang ekstra. Jadi kita mendapatkan 3 pemain gelandang. Nah, ini tentunya pelatih bisa atur antara dia bermain dengan 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang serang. Nah, ini bermain sangat attacking banget. Atau dia bermain dengan 2 gelandang bertahan dan 1 gelandang serang. Nah, ini yang standar tentunya, tapi masih tetap lebih menyerang dan juga 3 penyerang, yaitu striker, right wing, left wing. Nah, gaya permainannya 4-3-3 juga ada plus minusnya, yaitu plus. Nah, kita bisa lebih banyak bermain build up, kita bisa lebih banyak bermain possession ball, apalagi di tengah karena kita mendapatkan pemain yang ekstra. Kita mendapatkan 3 pemain gelandang, di mana kita bisa transisi bola jauh lebih cepat juga ketika kita mendapatkan kesempatan untuk menyerang atau untuk counter. Kita mendapatkan pemain yang lebih di tengah dan itu juga bisa memudahkan transisi bola dari belakang ke depan tentunya. Ya, selain build up terus possession yang bisa menjadikan plus buat kita, ada juga tentunya minus point, yaitu dibanding kita bermain dengan 5 back pemain belakang, kita bermain dengan 4. Tentunya itu adalah minus point karena ya bermain dengan 5 back adalah ya lebih banyak dan lebih secure dengan bermain dengan 4 back. Jadi semua formasi tentunya ada plus dan juga minus poinnya. Tapi formasi yang disukai oleh pelatih Patrick Kluivert, pelatih timnas kita yang baru, itu adalah 4-3-3. Dan ya, formasi 4-3-3 adalah formasi yang lebih menyerang tentunya. Dan ini yang juga disampaikan oleh Patrick Kluivert. Nah, dia tuh suka bermain dengan gaya yang lebih menyerang tentunya dibanding bertahan. Dia suka mendominasi bola, mendominasi pertandingan. Jadi saat pertandingan dia ingin menguasai permainan, ingin mendapatkan ball possession yang lebih karena ya 4-3-3 terus sepak bola total football di Belanda adalah tentang cara menguasai bola, cara mendominasi pertandingan, cara build up dan juga mendapatkan possession yang lebih tentunya agar ya tim bisa lebih nyaman saat bermain, lebih percaya diri saat bermain ketika kita mendapatkan possession yang jauh lebih banyak. Dan dari situ kita tentunya nyaman, jauh lebih nyaman untuk bisa menyerang dan untuk bisa ya mendominasi pertandingan dan mencetak gol. Nah, gaya permainannya yang dia suka tentunya membutuhkan ya gimana ya, match fitness yang juga jauh lebih tinggi karena ya bermain dengan lebih banyak passing, lebih banyak possession, lebih banyak switch play juga. Itu membutuhkan daya juang yang sangat banyak tentunya. Walaupun ya larinya nggak banyak, tentunya passing, terus ya transisi bola, switch play bola, kita juga harus berada di posisi yang tepat. Itu kita harus lari dengan posisi yang tepat, lari lebih cepat juga untuk bisa meningkatkan level permainan. Nah, daya juang juga penting tentunya. Nah, gimana pemain-pemain bisa mendapatkan daya juang yang ya paling top, paling ya fitness levelnya paling top, yaitu dengan bermain reguler di klubnya. Dan Patrick Kluivert juga cerita kalau ya menit bermain dari pemain-pemain di klubnya masing-masing itu sangat penting tentunya, karena kalau pemain jarang main tentunya dia nggak match fit, level fitnessnya kurang daripada pemain-pemain yang reguler main di klubnya. Makanya Patrick Kluivert juga cerita kalau ya level permainan atau menit bermain dari pemain itu sangat penting untuk timnas Indonesia tentunya. Itu yang akan menentukan apakah mereka akan bermain di timnas Indonesia, akan mendapatkan menit bermain yang banyak juga di timnas Indonesia, dan apakah mereka akan dipanggil atau tidak untuk seleksi untuk bisa join bersama timnas Indonesia. Nah, aku masih ada 4 poin, jadi aku lanjutin lagi. Nah, selain itu Patrick Kluivert punya misi selain membawa tim lolos ke Piala Dunia, dia juga punya misi untuk bisa melobi pemain-pemain keturunan untuk bisa join, untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Nah, saat ini ada pemain yang dia sudah cerita kalau dia sudah ngobrol dengan pemain keturunan ini dan dia sudah membahas juga tentang naturalisasi dengan pemain ini. Nah, pemainnya adalah Jairo Riedewald. Ya, seperti kita tahu Jairo
adalah pemain yang sudah banyak sekali dirumorkan akan join bersama timnas Indonesia dan sudah lama juga. Dan aku juga sudah bikin konten YouTubeku kalau ya Jairo Ridwald itu sudah positif akan join bersama timnas Indonesia. Dan ya kemarin Patrick Kluivert sudah bilang juga dari dirinya sendiri kalau dia sudah ada koneksi, ada kontak dengan Jairo Ridwald dan dia sudah membicarakan tentang proses naturalisasi, tentang dia join bersama timnas Indonesia. Dan kita juga sudah dengar dari Pak Erick Thohir kalau sekarang sedang melobi juga, sekarang sedang kontak dan bicara juga dengan Jairo Ridwald. Nah, jadi proses Jairo Ridwald semakin kesini semakin dekat tentunya. Ya mungkin kemarin juga karena Jairo masih cedera, jadi kita juga belum bisa apa-apa atau PSSI juga belum bisa apa-apa. Tapi saat ini dia sudah fit dan dia sudah bermain regular di timnya. Dan aku lihat kemarin terakhir dia bermain lawan Anderlecht kalau nggak salah. Itu mereka bermain imbang 1-1 dan dia bermain full dengan juga rating skor yang cukup bagus, 7,3. Ini adalah hal yang bagus untuk Jairo Ridwald tentunya. Dia bisa kembali ke top performnya. Dan itu sangat penting dan aku pikir dia juga pemain yang sangat penting yang akan bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dan ini juga aku yang dapatkan dari press conference-nya, yaitu Patrick Kluivert sudah ada komunikasi dengan Jairo Ridwald dan dia adalah salah satu pemain yang dia ingin atau dia ingin lobby. Jadi ada pemain-pemain lainnya juga tentunya yang dia ingin mereka bela timnas Indonesia. Nah, selain pemain keturunan, pemain lokal juga penting buat Patrick Kluivert. Menurut dia pemain lokal adalah juga jantung dari timnas Indonesia. Dan dari pemain-pemain lokal tentunya Patrick Kluivert bicarakan tentang pemain yang menurut dia menarik untuk dilihat atau pemain yang dia suka. Nah, itu adalah Marcelino. Jadi Patrick Kluivert juga tentunya mengikuti timnas Indonesia dan dari apa yang dia lihat di timnas Indonesia, menurut dia pemain lokal yang dia suka adalah Marcelino. Dan aku juga ngerti karena Marcelino adalah pemain yang sangat top di usianya dia masih muda, sangat bertalenta juga, masih mempunyai potensial yang sangat banyak. Dan dia juga sudah perlihatkan itu di pertandingan kemarin lawan Arab Saudi di kualifikasi. Dia berhasil mencetak 2 gol yang sangat indah, yang sangat bagus. Nah, menurutku Marcelino saat ini adalah salah satu pemain lokal yang terbaik yang kita miliki. Dan makanya itu Patrick Kluivert juga suka dengan Marcelino. Jadi Patrick Kluivert tentunya peduli dengan pemain lokal juga. Menurut dia juga pemain lokal adalah jantung dari Indonesia, dari sepak bola Indonesia dan juga dari timnas Indonesia. Nah, terakhir gimana targetnya Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia di laga yang akan mendatang nanti, yaitu lawan Australia dan lawan Bahrain. Tanggal 20 Maret lawan Australia dan tanggal 25 lawan Bahrain. Nah, ketika Patrick Kluivert ditanyakan tentang targetnya dia di pertandingan ke depannya, tentunya Patrick Kluivert sudah memikirkan hal ini dan dia bilang kalau targetnya dia adalah 4 poin. Jadi itu bisa 1 pertandingan menang dan juga 1 pertandingan seri. Jadi antara lawan Australia dia ingin bermain minimal mendapatkan poin seri, yaitu 1 poin, dan lawan Bahrain bisa menang dan mendapatkan hasil maksimal yaitu 3 poin di kandang. Karena mungkin dia juga pikir lawan Australia adalah tim yang sangat bagus, salah satu tim yang terbaik di Asia juga, dan kita juga bermain tandang di kandangnya Australia. Jadi mungkin dia melihat yang paling realistis yaitu minimal bisa mendapatkan 1 poin. Dan lawan Bahrain kita bermain di kandang, jadi kita bisa all out dan dia berekspektasi mendapatkan 3 poin melawan Bahrain. Jadi itulah poin-poin penting yang aku dapatkan dari press conference kemarin Patrick Kluivert saat diumumkan oleh PSSI. Dan saat ini sudah official, Patrick Kluivert sudah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dia menjadi bagian dari squad timnas Indonesia. Dia menjadi pelatih head coach-nya timnas Indonesia. Jadi apa yang kita harus lakukan sekarang adalah support tentunya. Kita harus berhenti memberi kritik yang tidak perlu, karena dia bahkan belum melatih kita dan dia sudah mendapatkan kritik yang sangat banyak. Kita bisa kritik itu wajar, tapi jangan terlalu over tentunya, karena itu juga nggak baik buat bukan hanya buat
diri kita sendiri tapi juga buat seluruh timnas Indonesia. Karena kalau timnas kita tidak bisa bermain dengan maksimal, itu juga ya sangat disayangkan dan kita nggak mau itu juga terjadi. Jadi apa yang kita harus lakukan sekarang adalah support full timnas Indonesia, ya support dengan visi PSSI dan juga Pak Erick Thohir tentunya, dan ya support pelatih baru kita yaitu Patrick Kluivert. Kita juga harus memberikan kesempatan buat beliau juga tentunya. Ya seperti kita lihat di press conference, dia sangat antusias juga, sangat senang juga melatih timnas Indonesia, dan dia juga sungguh-sungguh mempunyai target yaitu mencapai Piala Dunia. Ini juga bukan target yang gampang juga buat dia, tapi dia ingin sungguh-sungguh mencapai target ini. Jadi kita harus support dia, kita harus support timnas Indonesia agar timnas bisa mencapai target ini. Oke guys, mungkin cukup untuk video kali ini. Semoga ya informasi yang aku berikan di video kali ini cukup buat kalian. Dan ya jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus untuk bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Klik juga tombol loncengnya. Jadi kalau aku upload video terbaru, update terbaru tentang pemain keturunan, tentang Obri, atau tentang timnas Indonesia, kalian gak tertinggal dan kalian orang pertama yang melihat video itu. So ya, itu aja. I see you in the next video. Peace.